Ada percobaan ngobrol sama AI, udah lama, udah agak panjang dikit, tulis gini, tolong tunjukkan sisi gelapku yang saya tidak tahu. Coba. Kita akan lanjut, tapi nanti saya akan buka mungkin 1-2 penanya biar lebih interaktif. Sebelum itu, sebelum ke audiens, ada satu yang menggelitik, Mas. Jadi tadi Mas Cabrang sudah jelaskan banyak hal tentang ya, sampai ke tadi nyinggung tugas akhir. Nah, ini di kampus saya kira teman-teman yang nulis skripsi, yang mahasiswa-mahasiswa ini di belakang ini termasuk juga, sudah mulai pada nulis skripsinya ngandelin minimal ChatGPT. Menurut Mas Abrang, masih pentingkah, relevankah tugas akhir berupa menulis skripsi yang ketika kita menganalisis persoalan sudah bisa dilakukan oleh AI? Atau harus bagaimana? Katakanlah kita, dunia pendidikan kita merespon perkembangan AI itu seperti apa? Kan tentu butuh adaptasi toh, Mas, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa. Nggak mungkin kita mencegah mahasiswa nulis nggak boleh pakai AI, gimana kita tahunya? Kan gitu. Nah, menurut Mas Abrang gimana? Kalau hal yang mudah itu dihalangi itu nggak mungkin memudahkan. UGM misalnya itu ngeblok ChatGPT dari network wifi-nya, tetap anak-anak cari cara, wong mudah kok. Tetap cari cara, itu nggak bisa diapa-apain kecuali sistem pendidikannya beradaptasi. Untuk bisa beradaptasi gimana? Saya tanya di sini. Di sini ada yang pendidik? Dosen, guru. Dosen? Coba angkat tangan dosen, guru. Ibu-ibu dosen ternyata. Oke, ini yang siap. di depan ini dosen semua ini. Enggak banyak pendidik. Saya tanya, ada yang sudah pernah baca definisi pendidikan di bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau belum? Entengmen belum? Yang ini. tahu Dengan pendidik loh ini. Yang tahu tak kasih door prize. Ya, kasih door prize. Langsung golek ChatGPT. Apa menurut ya? Sudah pernah baca? Coba nanti kalau di rumah dibaca, dibandingkan dengan definisi pendidikan bahasa Arab, definisi pendidikan bahasa Inggris, coba dibandingkan semuanya. Indonesia menurut Kamus Besar pendidikan itu paling aneh menurut saya. Kenapa? Karena pendidikan adalah mencetak manusia, mencetak perilaku, mencetak, kalimatnya nggak persis seperti itu, tapi intinya adalah mencetak manusia. Ini berbahaya karena mencetak manusia itu asumsinya harus benar, gurunya harus soleh. Gimana kalau gurunya nggak terbaik bisa mencetak murid yang baik? Harus maha tahu dan tahu masa depan apa yang dibutuhkan si anak. Itu nggak mungkin terpenuhi. Sehingga kurikulum kita itu isinya mencetak, dan ketika gede susah cari pekerjaan. Karena nggak ada yang tahu masa depan. 87% lulusan kuliah bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya di Indonesia. Kenapa? Karena memang konsep pendidikan kita itu tidak berakar pada konsep yang jelas. Makanya mau beradaptasi juga susah. Karena kalau mau beradaptasi gini pertanyaannya, skripsi itu buat nilai apa sih? Buat nilai kemampuan menata, menulis, atau berpikir? Oke, ini aku FGD aja nih gini nih, diskusi ya, sama teman-teman. Kemampuan menganalisis dan mendeskripsikan. Kalau kemampuan menganalisis tidak harus pakai skripsi, pakai cara lain, pakai argumentasi, pakai reasoning. Karena AI suruh Anda jawab, kasih gini,
jawab pertanyaan saya dengan alasannya. Dia akan menunjukkan analisisnya, tidak hanya jawabannya. Si murid bisa dia ngasih jawabannya, tanyain sebabnya kenapa, reasoningnya kenapa. Ngobrol 10 menit akan ketahuan dia sebenarnya paham apa cuman nyuruh GPT. Kalau mau memecahkan pakai teknologi ada juga caranya, tapi itu saya jelaskan di sini terlalu kompleks juga nanti. Tapi intinya yang dilihat adalah kemampuan berpikir si anak, bukan output tulisannya. Itu sangat bisa dilihat. Untuk ngecek itu juga bisa apakah benar-benar dia yang ide orisinal ataukah hanya ngulek dari GPT, bisa juga. Kalau urusannya cuman penataan menulis, karena saya dengernya dulu gitu, S1 skripsi itu bukan urusan pemikiran, latihan nulis yang bener dulu aja. Saya mikirnya gitu. Di sini ada yang pernah nulis jurnal belum? Ada ya? Ada formatnya kan sudah, ada template-nya kan sudah. Nggak perlu bingung-bingung toh. Sederhana itu. Apa namanya, urusan konsep urusan penataan dan seterusnya. Nah, kalau kemampuan berpikir itu sangat bisa bermacam-macam cara melatihnya. Yang susah adalah mengukurnya. Kenapa AI dijadikan musuh? Jadikan AI teman para dosen. Anda percobaan ngobrol sama AI, udah lama, udah agak panjang dikit, tulis gini, tolong tunjukkan sisi gelapku yang saya tidak tahu. Coba. Nanti dia akan nganalisis dari omongan Anda dan nganalisis secara psikologis, nanti ngelamun-ngelamun sendiri. Oh ternyata aku gini ya, ternyata gini ya. AI mampu melakukan analisis psikologi hanya dari percakapan. GPT tidak begitu pandai, ada yang lain, Sonnet pandai banget dan sangat tajam. Itu membuat orang bisa ngelamun sendiri baca itu. Ternyata gini ya sisi gelapku. Nah, setahun yang lalu saya di UGM waktu itu ngobrol sama dosen-dosen dan mereka kita diskusi gimana AI gimana. Kalau muridmu pakai teman yang namanya AI, dosen pakai teman yang namanya AI. Jangan dimusuhi. Jadikan dia pasukanmu juga untuk membreakdown, untuk menilai, untuk menganalisis. Anda pernah menilai tulisan murid dengan AI enggak? Pernah? Belum pernah? Belum pernah. Karena kalaupun mau melakukan, Anda berpikir caranya gimana enggak? Gimana caranya? Yang AI paham. Gimana nganalisis tulisan? Ingat, AI sangat tahu yang general, tapi tidak tahu yang spesifik. Caramu menganalisis, AI nggak paham. Kalau mau nganalisis, pakai standar. Menurut standar esai UCLA, berikan penilaian berdasarkan parameter tersebut. Keluar tuh langsung. A, B, C berapa, kelemahannya apa, gap analisisnya gimana dan seterusnya keluar semua. Memudahkan untuk para dosen. Muridnya pakai itu, dosennya pakai itu juga. Tapi nanti pendidikannya nggak akan gitu efektif juga, karena yang kerja sebenarnya AI lawan AI. Makanya perlu adaptasi beneran. Ini saya ngomong jadi terlalu kompleks karena saya terlalu serius ini mikir ini. Mungkin yang dengerin mikirnya sambil lewat aja nih. Nggak tahu ya. Karena saya mikir ini serius bener ini. Pendidikan kalau tidak adaptasi nggak akan ada gunanya pendidikan. Dasar pendidikan di Indonesia itu sudah tidak tepat. Contohnya sederhana. Buktinya itu sangat sederhana. Berapa yang dari sekolahan dikonversi menjadi pekerja? Karena gunanya sekolahan adalah mempersiapkan manusia untuk bisa menjadi aktif di society. Itu aja. Kalau 87% tidak sesuai, artinya pendidikan kita tidak ada korelasi dengan dunia nyata. Yang salah siapa? Metode pendidikan atau kurikulum pendidikan memang tidak tepat, tidak sesuai dengan keadaan zaman. Ini bukan pendapat, ini analisis data. Aku serius mikir soal ini. Sekarang kemasukan AI, mikir. Sementara, itu dulu daripada dalam-dalam nanti malah saya curhat. Diskusi aja kita. Oke, tampaknya kalau dari raut wajahnya Mas, ini sudah
full sudah ini. Sudah mulai rodok sepandang Mas. Biar enggak sampean saja yang curhat. Seharusnya enggak gitu sih. Ini kan para pendidik dan mahasiswa. Kalau tidak siap dengan pembicaraan seperti ini ngapain sekolah? Nah, makanya biar enggak Mas Sabrang saja yang curhat, kita buka dua dulu. Termin curhat. Oh kurang cari Mas. Telu Mas yo. 3 deh.